Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman melon golden dan honey ini berumur 8 hari setelah tanam. Dan pada hari ini sedang saya lakukan penyemprotan atau spray. Jadi ini baru spray yang kedua. Jadi kemarin penyemprotan pertama itu pada umur 3 hari setelah tanam. Kemudian jadwalnya 6 hari setelah tanam, karena pas umur 6 hari setelah tanam itu turun hujan, kemudian diundur ke 7 hari setelah tanam. Ternyata 7 hari setelah tanam, yaitu kemarin, hujan juga, dan baru sekarang di umur ke-8 hari setelah tanam tidak turun hujan. Jadi penyemprotan baru saya lakukan sekarang. Adapun untuk pemupukan ini belum sama sekali dipupuk, yaitu baru pupuk dasar aja dulu yang ditabur pada saat pembuatan bedengan. Untuk pupuk susulan sama sekali belum diberikan. Rencananya pas umur 7 hari kemarin mau saya lakukan pemupukan susulan yang pertama, mau saya kocor. Ternyata turun hujan dan nggak jadi dikocor. Ini pun kondisinya masih sangat lembab tanahnya, karena sudah 2 hari walaupun hujannya tidak lebat, ya sekedar gerimis-gerimis, tapi cukup membuat lembab tanah di sekitar tempat tanam. Jadi mungkin pemupukan akan saya lakukan di usia 10 hari setelah tanam, tapi tergantung kondisi, lihat perkembangannya nanti di umur ke 10 hari sudah memungkinkan apa belum. Kemudian juga dari segi cuaca, kalau misalnya tidak memungkinkan, bisa jadi pemupukan pertama langsung pada usia 15 hari. Jadi sebelum kita melakukan pemupukan itu kita harus lihat dulu kondisi tanaman, dia siap nggak untuk dilakukan pemupukan. Walaupun tanaman terlihat segar, kalau habis turun hujan kemudian kita berikan pupuk dengan cara dikocor, itu resiko layunya tinggi. Jadi yang penting tanaman sehat dulu. Kalau tanaman sudah dipastikan sehat, baru kita berikan pupuk. Ibarat orang, kalau orang sakit diberi makanan seenak apapun, sebanyak apapun, belum tentu dimakan. Jadi kalau kondisi tanamannya sehat, kita berikan makanan yang bergizi, maka pertumbuhannya akan bisa optimal. Oke, karena kemarin penyemprotan jeda 4 hari. 4 hari itu termasuk lama ya kalau untuk melon. Jadi 4 hari jeda, kemudian 2 hari diguyur hujan. Maka yang pertama harus diwaspadai adalah jamur. Jadi dengan kondisi seperti ini kalau berdasarkan pengalaman saya, maka sebaiknya fungisida yang digunakan adalah langsung yang sifatnya itu yang jenisnya kuratif atau penyembuhan, karena jeda 4 hari kemudian 2 hari diguyur hujan, biasanya bintik-bintik jamur muncul. Jadi kalau kita lihat sekilas nggak kelihatan, tapi pada saat kita spray, kita jalan satu persatu tanaman akan kelihatan. Ibarat bermain bola, sudah ada gol dari lawan. Jadi kita nggak bisa gunakan lagi fungisida yang sifatnya bertahan atau protektif untuk pencegahan. Jadi pada situasi seperti ini masukkan fungisida kuratif. Yang penting kuratif. Kalau misalnya bahan aktifnya ganda, kuratif dan protektif tidak masalah. Seperti ini contohnya akan saya perlihatkan. Seperti yang saya sebutkan kemarin. Jadi hari ini saya gunakan fungisida merek dagang Kenosis, bahan aktif karbendazim 60%. Jadi ini sifatnya sistemik, bersifat fungisida sistemik, bersifat protektif dan kuratif. Jadi kalau ada jamur dia mematikan, sekaligus dia nanti memberikan perlindungan. Tapi kalau menurut saya, nanti setelah penyemprotan kali ini, kalau misalnya nyemprot lagi, harus
sebaiknya digunakan yang protektif. Jadi kuratif ini harus diselingi dengan yang protektif, karena kalau kita gunakan yang kuratif terus-terusan, memang jamur lebih bisa dipastikan mati, namun nanti akan berdampak ke kondisi tanaman itu sendiri. Jadi kalau diteter terus-terusan pakai yang kuratif, menurut saya kurang optimal. Jadi harus diselang-seling antara kuratif dan protektif. Jadi kuratif ini istilahnya pamungkasnya, jadi andalan. Jadi kita gunakan senjata andalan itu saat diperlukan, selebihnya kita pencegahan. Jadi karena kalau pencegahan tidak ada efek sampingnya, jadi sesering apapun, sebanyak apapun tidak akan pengaruh ke tanaman. Hanya saja kalau sudah ada jamur yang masuk sementara kita tetap mencegah, maka tidak akan efektif. Jadi ketika ada jamur, kita harus membasmi. Setelah jamur dibasmi, baru kita mencegah lagi, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk inseknya, kali ini saya menggunakan Abasel ini abamectin bahan aktifnya. Jadi silahkan sahabat-sahabat petani maju menggunakan merek dagang apapun, yang penting kalau mau menurut saya, jadi ini abamectin dan karbendazim. Kemudian untuk perekat, karena sering turun hujan, untuk pemupukan penyemprotan pertama kemarin saya tidak pakai perekat, kali ini saya pakai perekat energi stick. Kemudian agrokip untuk memacu pertumbuhan tetap gunakan 1 atau 2 tetes. Intinya dipakai tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti buahnya susah untuk jadi atau basang. Nah, ini MKP saya semprotkan juga karena tanaman ini 2 hari terguyur hujan. Jadi menurut saya unsur N nya dia sudah dapat dari air hujan, jadi kita tinggalkan, kita tambahkan MKP, yaitu kandungannya P dan K, jadi bisa lengkap karena kandungan P ini untuk pertumbuhan akar, untuk memperkuat akar. Jadi menurut saya diperlukan. Sebenarnya kalau tidak ada hujan, rencananya mau saya pupuk NPK, jadi pupuk berimbang antara NP dan K. Karena sudah diguyur hujan, jadi saya gunakan hanya P dan K dicampur dalam penyemprotan. Kemudian untuk takarannya, ini saya gunakan 1 sendok per tangki seperti ini. Yang jelas saya nggak pakai ukuran cc karena ribet, nggak semua teman-teman kita petani memahami. Kalau sendok makan kan praktis dan mudah. Ini saya mau menuangkan abamectin dan juga perekat. Kalau cuma tangan satu nggak bisa. Yang jelas takarannya 1 sendok abamectin dan juga perekat, sama kayak fungisida tadi, termasuk juga MKP. Dan setelah saya mencampur abamectin dan juga perekat, saya akan langsung melakukan spray. Jadi saya tidak bisa sambil membuat videonya terhenti sampai di sini. Saya lanjutkan pakai spray. Kalau ada temennya, saya bisa ada yang merekam, jadi saya bisa langsung kerja karena ini saya sendirian di lahan, pekerja libur semua kalau hari Minggu. Jadi sementara cukup sekian dulu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.